welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di podcast Happy Mary. Ada aku, Sacha dan Mas Andi. Halo. Hai guys. Yeay. Hari ini kita mau bahas apa ya? Mau bahas apa sih guys? Tahu Mas? Gak tahu. Apaan sih? Kan sesuai request temannya Happy. Iya, request temannya itu banyak tentang yang lucu-lucu. Yang lucu-lucu. Aku lucu nggak? Cinta akan ku berikan. Beneran nyanyinya. Ih, parah banget. Ya, kita mau bahas tentang cinta ya. Mm-mm. Ya, cinta karena Cinta dari sisi apa nih? Tentang definisi kah? Tentang Oke, kalau definisi, ya ini aku sebutin dulu lah ya definisi cinta, terus kita baru bahas Iya, benar. apa yang paling menarik. Makanya buat kita nggak Happy. tahu ya, karena belum dijelaskan oleh Sacha. Thank you Sacha, silakan Sacha. bridging-nya bagus banget. Sesuai skrip ya. Oke, 8 jenis cinta menurut pandangan filsuf zaman Yunani kuno nih guys. Kayak Mas Andi dong. Kuno maksudnya. Udah. Salah. Yang pertama, ada yang namanya Eros. Eros lawan sepan. Berarti Eros artinya ini dong. Benar. Eros atau cinta erotis adalah cinta yang melibatkan romantika dan gairah. Jadi cinta ini tuh mempunyai hasrat seksual. Lebih ke cinta yang berkaitan dengan gairah, birahi Seks, gitu birahi. ya. Dari birahi. Ini mudah berkobar tapi juga gampang padam juga. Karena dasarnya ya nafsu tadi. Iya. Kalau nafsunya sudah terpenuhi, cintanya hilang. Benar. Wow. Benar kan? Kok tahu Mas? Kok tau mas? Manis habis apa sih? Habis manis sepah dibuang. Oh iya. Oke, lanjut. Oke, yang kedua ada philia. Ini kebalikan dari eros. Philia adalah jenis cinta yang tidak bergantung pada nafsu dan hasrat seksual. Orang Yunani kuno mendefinisikannya sebagai cinta kasih sayang. Sayang. Cinta tulus. Cinta berkebalikan sama yang eros tadi. Berarti beneran sayang aja gitu ya? Gak ada. Nggak ada niatan di balik itu lagi gitu ya. Iya, Sama nggak kayak ada mengarah. sama kayak platonik gitu ya. Bisa jadi sih, ini mengarah lebih ke ikatan persahabatan aja. Terus yang ketiga ada storge. Storge itu pronunciation-nya udah benar. Storge. Tapi bukan storage handphone. Jokes bapak-bapak muncul di sini. Lanjut ya. Kita harus ketawa ya, Support teman. Ayo Sacha bisa. Kita bisa ujian nih. Lanjut. Cinta ini muncul pada awal seorang berhubungan dengan orang lain. Lebih ke Lebih ke keluarga apa? nggak sih? Sama kayak philia ya, tapi lebih ke cinta orang tua, anak, saudara. Hubungan darah. Karena ada ikatan batin dari udah lama, udah dari Ya, lahir mungkin gitu karena ya. dari dulu bersama-sama jadi timbullah cinta ini. Oke. Terus ada pragma, cinta ini kebalikan dari eros yang cepat padam. Namun pragma Jadi merupakan pragma ini nggak padam-padam. cinta abadi. Cinta abadi. Cinta abadi kan bener. Bener-bener. Namun pragma ini merupakan cinta yang dimaknai sebagai cinta abadi. Kok namun sih? Ya benar tadi. Ya benar. Cinta abadi. Atau cinta yang matang dan berdasarkan pertimbangan yang logis dan realistis. Kayak hubungan suami istri. Tahu dari mana cinta itu? Realistis. Bukan. Tahu dari mana kita punya cinta pragma kalau kita belum menjalaninya? Artinya cinta itu kayak tahap nggak sih? Kita kenal dulu, suka karena fisik atau suka karena apa, baru paham secara personal, paham kepribadian, baru kita timbul cinta yang lebih tinggi lagi tingkatannya gitu kali ya. Iya, mungkin bisa jadi pertama-tama tuh kita dapat cinta eros dulu kan. Terus habis itu ke Gimana? Ibu? Cinta eros dulu. Artinya ibu pertama-tama Padahal cinta tadi eros kebalikannya dulu. ya. Kebalikannya tadi. terus ke filia. Baru kenal langsung nafsu.
Tapi kan kalau lihat orang pertama kali kayak Benar. lihat fisiknya Ketertarikannya dulu. ketertarikan Iya. fisik banget, Terus benar. terus mengarah ke filia, kecintaan, Bertingkat lah ya berarti untuk cinta persahabatan. ini Terus ya. mungkin yang storch ini Iya, benar-benar kayak tingkatan Tingkatan, lah ya. iya. yang terakhir gitu. Mm-mm. Ya. Terus ada lagi nih pragma. Pragma itu ya. Gak apa-apa dikatain nanti yang ada lagi kita. Pragma itu kebalikan dari eros yang cepat padam. Iya. Namun pragma ini merupakan cinta yang dimaknai sebagai cinta abadi. Oke, Selanjutnya Selanjutnya ludus. ludus. Cinta yang tidak memiliki komitmen dan tidak Komitmen. terikat. Fokusnya pada kesenangan. Mas Andi ini. Kan udah dibahas tadi, nggak usah dibahas Diulang lagi. lagi. Kok diulang terus? Sebatas penaklukan untuk sebuah kebanggaan gitu. Cinta monyet. Ini biasanya cowok-cowok nih. Cinta Kata monyet ya. siapa? Penuh dengan rayuan kadang, gombal. kadang orang tuh punya persepsi kalau yang brengsek itu cowok aja loh. Kali ini tuh belum ketemu cewek itu ternyata bisa sebrengsek itu Ternyata juga tuh loh. dunia kita belum luas gitu ternyata. Iya. Kalau kalian belum pernah ketemu cewek yang brengsek artinya pergaulannya belum luas belum gitu ya. jauh. Oke, berarti lebih banyak tersebar cowok brengsek ya daripada cewek. Karena Iya, lebih makanya gampang kita yang logisnya itu bisa gitu. sih. Bisa dibilang cewek lebih jago brengseknya. Oh, ya. Makanya gak Tersembunyi kelihatan. ya, nggak Sebenarnya itu stereotype orang-orang gak sih sebenarnya kayak cowok Stereotype itu, juga, ya. Karena cowok itu berburu gitu ya. Oke, balik lagi ke ludus. Ludus ini Kita ngomongin apa sih tadi? pokoknya cinta monyet lah ya. Iya, iya, iya. Penuh dengan rayuan Pulau Kelapa, bukan rayuan di Terus Jok bapak-bapak yang kedua. Yang ketiga saya suruh keluar ya. lanjut. Aduh, apa? Ada mania ini yang ke-6. Mania. Yang keenam. Gak ada kanya, Cak. Merupakan Ingat jokesnya dia. Mania. Lanjut. cinta yang obsesif, penuh kecemburuan dan kemarahan. Ini toxic relationship. Ya toksik lah ya. Obsesi, penuh kecemburuan. Mungkin mania ini beneran dari kata maniak deh. Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Hmm. Oke, lalu yang ketujuh ada agape. Ini cinta tak bersyarat, sukarela dan tanpa pamrih. Oh. Cinta ini merupakan jenis cinta spiritual yang dirasakan dan ditunjukkan untuk Tuhan. Cinta ini biasanya ingin digapai oleh para sufi. Bisa dibilang ini cinta yang paling tinggi nggak sih? Iyalah, sukarela kan Ya tadi. kan? Kita nggak tahu subjeknya, kita nggak pernah lihat, kita nggak pernah mendengar, tapi kita bisa cinta Sayang. sama dia, ya kan? Iya, benar. Ini jadi podcast religi. Curhat dong. Lanjut. Nah. Head curhat dong head. Pagi-pagi nih jam 5. Jam 6 ya mama. lanjut. Yang terakhir, Philautia. Kenapa ketawa? Ya lanjut. Salah ya bacanya? Enggak benar kok. Philautia. Ini jenis cinta yang ditunjukkan pada diri sendiri. Cinta ini muncul ketika orang menilai diri sendiri secara fisik, intelektual, dan rohani hingga merasa dirinya berarti. Lalu Oh, lebih ke menerima ya. Menerima Iya. dirinya, Mhm. menerima dirinya. Self love lah ya. Self-love. Nah, sebenarnya berarti kita mau bahas self love boleh nggak? Kalau di Nggak bahas eros aja, kayaknya lebih menarik. lebih nih menarik, bahas. lebih bisa membuat kita semangat gitu ya. Soalnya Ada gue pakarnya juga. pengen denger pengalaman dari ibu Sacha. Mau belajar nih teorinya dulu. Kayaknya cinta gue Kira kira. Jangan dos. nggak ada tahapan eros deh kayaknya. Oh, langsung apa? Langsung aja ya. Langsung praktikal aja. Kok serem ya? Ya, hari ini kita bahas self love atau di bahasa Yunani-nya Philautia. Menurut kalian self love itu apa sih? Menurut lo dulu apa ya? Oke, menurut aku self love itu Biar lo nggak nyerang gue dulu, lo dulu yang gue serang. self love itu apa ya? Keadaan dimana kita menerima diri kita seutuhnya. Buat aku ya, berarti kan diri aku ini ada kekurangan juga, ada kelebihan juga. Aku terima paketan itu sih. Buat aku ya secara pribadi. Gitu. Kalau menurut lo udah
memiliki self love yang baik atau enggak? Eh. Lu udah ngerasa mencintai diri lu enggak sekarang? Apa ya, mungkin di tahapan hari saat ini ya, aku dari perspektif orang lain dan aku sendiri sepertinya masih belum mencintai diriku seutuhnya. It's so sad to hear that loh. Sedih banget loh. Ya Emang kan? Mas Andi gimana? Udah ya? Udah di tahapan. gue ngerasa udah di tahap yang nggak baik malah. Jadi udah paling tinggi lagi gitu. Udah sunya pisan deh. Lebih dari self love Lebih. gitu ya. Bodoh amat. Bodoh amat. Kalau Sacha gimana definisinya? Aku nggak tahu sih kalau definisi, cuman ya kayak Menurut lu self love itu yang kayak gimana? Pokoknya jangan sampai aku tuh sedih gara-gara sesuatu di sekitar aku yang menjatuhkan aku. Lebih mengutamakan diri sendiri ya. Pokoknya Kurang lebih sama juga kayak gue. Kalau menurut gue self love itu adalah state dimana kita bisa memprioritaskan diri kita ketimbang hal-hal lain di saat pilihan antara dua hal ini benar-benar penting gitu. Antara pilih yang A ini bisa nggak bikin lo damai, nggak bisa bikin lo senang, dan pilihan B ini lo butuh berkorbanin hal yang lain untuk mempertahankan kedamaian atau ketenangan hati diri lo ini. Dan self love itu menurut gue dia bisa milih pilihan yang kedua, dia mengedepankan ketenangan hati dia gitu. Kalau menurut gue sih itu. Nah itu kayaknya aku masih belajar di situ sih. Yang ketenangan hati itu aku masih yang belajar untuk utamain diriku gitu. Karena aku mungkin banyak ngorbanin diri buat orang lain gitu. Sebenarnya capek tapi orang lain butuh aku, ya udah aku berikan aja energiku semuanya. Tapi kalau dilihat Hetty ya, mungkin untuk teman-teman yang denger ini karena temennya Hetty, emang pasti lah ya. Teman aku semua gitu. Tahu banget Hetty itu bisa ditebak kalau love language-nya ya salah satunya yang paling kelihatan act of service nggak sih? Karena dia benar-benar berkenan untuk melakukan apapun atau membantu temannya yang membutuhkan bantuan dia gitu. Dia itu salah satu cara dia menyampaikan kalau Hetty itu peduli sama temennya, iya kan? Iya, Sacha gimana sebagai temanku gitu ya? tapi aku Kok ngelempar? Nanti aku kayak sombong gitu loh. Gila, gue ego service ya lo gitu loh. Jadi aku kan tidak mau congkak setelah maghrib gitu loh. Gak mau. Aku tidak mau congkak setelah maghrib. Udah. Oke. Ya kan? Sacha gimana Sacha? Cak tolong nih aku salah. Aku tidak mau congkak, tolong. Ya. Enggak, aku mau bahas tadi dulu. Apa? Yang Hetty ngelakuin itu tuh mengorbankan sesuatu nggak sih? Mengorbankan ya ketenangan tadi. Lu paham kalau lu mengorbankan sesuatu? Atau seneng ngelakuin itu? Iya, maksudnya kadang ya apa ya, maksudnya kan beban kerja juga banyak lah ya gitu kan. Jadi capek juga, tapi orang lain butuhin aku, ya udah aku jabanin. Ya maksudnya kan kebutuhanku sebenarnya istirahat gitu. Benar. Itu yang namanya kebutuhan seharusnya diwujudin kan. Tapi aku tidak melakukan itu, tapi memilih untuk mendengarkan gitu. Sebenarnya aku capek gitu. Okay. Tapi aku ya udah dengerin dulu, abis itu nanti baru kasih istirahat gitu. Nah itu kan berarti kan udah gagal kan dari akunya gitu. Secara menurut gue kita nggak mengatakan kalau sebuah tindakan itu salah atau enggak, itu kan konteksnya beda lagi ya. Iya. Gue cuma bilang kalau dari sisi memprioritaskan diri sendiri yang tadi di kasus Hetty agak kurang sih kalau menurut gue. Perlu belajar lah ya. Bener, karena sering gue sampein ke Hetty kalau apa yang gue sampein kemarin, Kartini ya. Iya. Iya kan, itu yang paling kena loh. Kartini, ibu kita Kartini itu mengatakan kalau kita harus menolong diri kita dulu agar bisa menolong orang lain lebih baik, Het. Bener. Iya kan? Makanya kalau bahas self love ini aku ingat Mas Andi gitu yang sampai ngingatin aku self Iya love loh. gitu. Dari tahun kapan Mas nggak lulus? Saya self ambassador self love. Sampai tidak lulus gitu kan? Udah dari kapan coba? Karena kalau kita merhatiin Hetty, dia
keinginan untuk membantu orang itu sampai bikin dia sakit loh, iya kan? Sering kan? Ya, Sering soalnya ngelihat Hetty sakit. Sering, Dan untuk kita yang benar-benar peduli sama Hetty, kita kita nggak bisa ngelihat Hetty gitu. Kayak gregetan gak sih? Iya, Het udah dulu Het, makasih banyak loh udah bantuin, tapi istirahat dulu gitu kan. Tapi udah peningkatan kan, nggak masuk rumah Iya sakit. sih. Januari aja kan. Januari aja kan Iya, masuk iya. rumah sakit. Adalah perubahannya Ada lah kan sedikit. belajar, tapi memang ya perlu belajar lagi gitu. Tapi kalau emang bahasanya itu ya mau gimana, iya kan? Tapi tetap harus belajar sih. Benar. Kalau Sacha sendiri self love-nya gimana nih? Kita udah pinter nyerang-nyerang ya. Kita emang Aduh, aku bingung jelasin self love. gimana? Menurut lu bisa memprioritaskan diri lu ketimbang perasaan orang lain nggak? Masih susah sih, itu dari dulu banget. Jadi ada teman aku yang bilang, kamu susah banget bilang enggak ya gitu. Iya, salah satunya itu. Kita bisa bilang enggak. Kita bisa bilang enggak terhadap permintaan orang. Salah satunya. Oke, kalau semisal permintaan itu enggak menyulitkan kita atau enggak mempengaruhi kita. Kenapa? Udah lama. Nggak apa-apa. Lanjut aja kan ya. Lanjut aja lah. Oke lah kalau permintaan itu nggak mempengaruhi kita atau nggak memberikan efek yang jelek kepada kita. Kalau semisal kita lagi sibuk atau nggak bisa diganggu, ternyata orang itu minta dan harusnya kita menolak gitu kan? Karena di posisi kita nggak bisa nambah kerjaan istilahnya ya. Untuk orang yang nggak bisa bilang enggak, pasti dia bilang iya meskipun itu menyakiti dia gitu kan? Menggerutu Iya. di dalam hati gitu. Nyusahin gitu. Tapi semakin kesini, karena semakin tua juga kan. Makin banyak nih urus. Makin nggak peduli. Kayak urusan gue makin banyak gitu. Tapi jujur Li ya, tadi energi. Jujur Li, udah jadi jaksel. Enggak aku ini. jujur Li. Jujur Li. Jujur Li lo. Ini Iya. anak galau pakai jujur Li lo. Nggak apa-apa. YouTube lu nggak apa-apa. Beneran lihat deh, Iya, iya. pakai jujur Li nih orang-orang. Iya, Tapi iya. energi itu tadi nyampe sih, Cak. Aku jujur aja ya, maksudnya kayak tadi ini hujan terus nih, awet. Jadi enggak kita gitu kan. Aku energi itu nyampe kayaknya Sacha ini Lagi nggak mau nih gitu kan. sebenarnya kayak mager atau gimana tapi Cuma oke, brengseknya aku- Hetty nggak mau meng-acknowledge nggak mauan gitu. Enggak, sebenarnya energi itu kayaknya Sacha juga mager lah, hujan juga kan. Apalagi kan tadi dia bilang jam 9 udah ditutup pagar gitu kan. Energi itu nyampe, tapi kayaknya Sacha oke-okein aja nih. Nah itu ya satu bentuk kita Dan perlu dia belajar. ngasih trigger, Mas Andi udah di pon. Lo memang Jangan. Udah di- Gue udah di sini bukan tujuannya guilt tripping kalian. tapi energi yang masuk itu. Jadi Enggak, gue emang kalau sebisa mungkin udah janjian nih harus datang ke situ. Kalau nggak ada hambatan, gue berangkat. Entah jadi atau enggak itu urusan belakangan. Yang penting gue udah janji datang ke situ, gue datang kalau nggak ada hambatan. Kalau misal ada badai ya mau nggak mau. oh iya, bukan badai. Badai apa? Badai kopi. Nah, tadi kan karena janjinya jam 7, ya udah aku santai-santai aja. Maksudnya kalau aku ngechat kayak gitu kalau emang masih hujan sampai jam janjian nih, ya terpaksa aku harus nggak Makin bisa. Aku berdiri. bilang takut tadi kalau malam hujan-hujan gitu. Tapi karena udah berhenti ya udah. Ya nggak ada alasan lain Ya, selain mager. Iya. ya sama aja gitu sama Sacha kayak susah bilang enggak gitu loh. Itu susah banget ya nggak sih, Cak? Susah Kayak- banget sih. Ya pasti aku bisa nyelesain bla bla begitu. Jadi ya bawaannya gitu bisa gitu. Tapi ya buat orang yang nggak pernah bisa bilang enggak, pertama kali bisa bilang enggak itu salah satu milestone sih. Perhatiin deh, soalnya dulu pas gue di kantor lama, gue penggerak acara lah ya. Apa-apa itu gue lari-larinya ke gue bikin rundown, kontak narasumber atau apa-apa desain semuanya. Semuanya gitu ya. Tiba di saat udah lama nih, mungkin awal di tahun ketiga itu gue udah overwhelmed nih sama semua pekerjaan nih. Gue bukan berarti keberatan, mungkin karena kelewat banyak gue nggak bisa lagi nih nambah pekerjaan lagi.
waktu itu ada atasan yang minta, atasan langsung loh datang ke gue bilang ini bisa ini gitu nggak. Di saat itu gue mau bilang iya, tapi gue sadar gue nggak bisa mau maksain. Oke. Kalau gue paksain, kualitas yang gue berikan itu bakal jelek, gue bakal capek, orang bakal kecewa. Di saat itu gue putusin buat bilang enggak pertama kalinya ke atasan. Dan rasanya? Dan itu bapaknya shock sih. Shock karena selama ini kan gue iyain terus, yes man banget. Benar. Di saat itu mungkin bapaknya sadar juga, oh mungkin kerjaan yang diberikan ke gue, ke Andi di saat itu kelewat banyak. Bisa jadi orang itu nggak sadar workload di saat lo itu bisa dikasih tambahan atau enggak. Dengan lo bilang enggak, itu ya sama aja kayak nyadarin orang itu juga kalau lo itu ada pekerjaan lain selain cuma buat ngelayanin dia gitu istilahnya ya secara kasar. Tapi kan karena kan maksudnya kita posisinya belum pernah tuh bilang no gitu kan Mas. Karena overthinking kita nanti gimana ya reaksinya dia ke kita. Ya, nah itu kan kita belum dapat bener pandangan banget, tuh. bener Nah banget. dari Mas Andi sendiri boleh nggak ngasih tahu kita setelah itu reaksi si atasan langsung itu gimana gitu ke Mas Andi? Jangka panjangnya berarti kan. Buat ngomong enggak itu emang nggak gampang. Bener. Karena Gimana dia bilang no itu susah karena apa banget ya? gitu. Karena buat otak kita yang selalu mikir kan, kita nggak mau mengecewakan orang lain nomor satu Iya, itu. Kita nggak mau benar-benar karena kita selalu ingin dipandang baik oleh orang lain. Kalau Pandang bisa juga gitu. dipandang bisa juga. Kalau semisal kita bilang enggak, nanti orang itu kecewa, kita nggak mau kayak gitu. Tapi kita harus ngelihat ke a bigger picture. Oke. Seperti yang gue bilang tadi, kalau semisal gue paksain, apa nih yang bisa lebih jelek dari orang itu kecewa? Kalau kita udah paham dampaknya, kita bilang enggak, cara bilang enggaknya itu juga penting. Dengan penyampaian yang benar. Cara penyampaiannya. Oke. Apakah caranya kalau sopan santun nomor satu lah ya? Benar. Atau kalau gue kemarin langsung gue blak-blakin. Pak saya nggak bisa. Oh benar gitu? Iya. Wow. Kok bisa ya? Pak mau saya nggak bisa. Oke. Tapi itu ukuran Mas udah sopan? Sopan. Oke, Pak saya Untuk gue yang dulu belum tahu etika ya. Alhamdulillah sekarang udah tahu gitu ya. Dikit. Tapi menurut gue cara nolak seenggaknya itu bisa menawarkan di lain waktu. Oke. Salah satunya, Oke. Bapak maaf sekarang nggak bisa nih Pak. Oke. Ya, atau kita merekomendasikan orang lain yang kita yakin bisa di saat itu, bukan mengorbankan ya. Tapi buat gue tuh jualan. Kayaknya nggak bisa sih kalau jual Nah, teman itu. bukan jualan. Tapi Lebih ke rekomendasi seperti yang gue bilang tadi. Kasih solusi lah ya. Bener kan? Ini nggak apa-apa ya? Berapa lama ya? udah ya udah. Lanjut aja lah. Ntar di-cut kan? Kita bukan jualan jatuhnya. Kita rekomendasi. Kita tahu orang itu pengen tampil atau enggak. Oke. Ya kan? Kalau semisal orang itu nggak mau tampil, ya udah, nggak kita rekomendasiin. Semisal orang itu bisa tapi nggak mau, ya udah kita nggak rekomendasiin. Nah kita tahu orangnya, cuma dia nggak begitu kelihatan, makanya kita rekomendasiin. Oke. Pak, kebetulan saya sekarang lagi nggak bisa nih Pak, karena lagi ada ini. Sebenarnya si ini bisa Pak. Langsung kita lempar nih bola panasnya ke dia dengan pemahaman kalau kita bukan menjerumuskan dia, kita ngasih kesempatan ke dia, kita tahu kalau dia akan bisa gitu. Kesel dikit mungkin lah ya. Ya mungkin yang ini tuh kesel. Tapi harapannya gitu ya. oh dia nunggu nih kesempatan ini, dapat pengakuan dari orang lain gitu kan. Jangan gue terus gitu. Bisa jadi juga selain ngerekomendasiin orang lain, ngasih waktu yang lain yang di saat itu. Kalau gue biasanya kasih solusi yang nggak perlu, biar gue nggak ngelakuin hal itu. Ngasih solusi. Iya, gue nyari gimana ya bilangnya ya. Kita harus paham dulu sebenarnya tujuan si yang mau minta tolong ini apa, minta tolong ke kita. Kalau semisal ternyata kita nggak bisa ngelakuinnya,
kita tahu dia minta tolongnya apa, dan kita tahu cara lain untuk mendapatkan tujuan ini tanpa kita mengorbankan pekerjaan kita yang lain, ya kita kasih solusi. Gitu aja sih. Oke. Ya intinya kalau bilang enggak tuh jangan yang enggak ngasih apa-apa juga gitu. Iya benar. Ya, Itu malah ngasih jalan buntu buat orang yang tadi, Iya. ya kan. Oh, siapa lagi nih? Oh, berarti poinnya sebenarnya itu dia ya. nggak bisa, siapa lagi? Oke. Makanya orang kecewa karena Oke, orang benar. udah punya ekspektasi kalau pekerjaannya akan kita terima. Oke. Ya kan? Ya mungkin orang minta suatu sama kita tuh karena dia taunya cuman kita harapan dia Bener. atau gimana. Orang gitu. datang Nggak dengan ada harapan lagi. ke kita, jangan kita rusak. Hmm, Tapi kita kasih solusi. iya. Dialirkan ke orang lain atau dikasih waktu yang lain. Tapi poin penting nih Kayak Mas, gini. maksudnya sampai sekarang hubungan Mas dengan atas yang berkata tidak itu baik-baik Masih aja. baik banget. Berarti harus berani berkata tidak. Bener. Kan? Setelah konfrontasi itu, Itu. gue nggak pernah lagi dimintain tolong Loh. sama bapaknya. Tapi dengan hubungan juga baik gitu ya. Hubungan tetap baik. Oke guys, jadi kita boleh ya berani untuk berkata tidak ya teman-teman. Ternyata hasilnya hubungannya tetap baik. Karena inti self love itu ya paham apa yang baik untuk kita, itu aja sih. Bener. Kalau aku sih mungkin masih di tahap itu memaksakan diri sih. Nah itu ya. Karena mungkin untuk ketenangan hati itu prioritas kesekian. Yang pertama itu harus menenangkan hati orang lain dulu. Menenangkan itu nggak baik sebenarnya, nggak baik untuk jiwa ini gitu kan. Keren. Kalau saya sendiri tadi mendengarnya udah mau berkata tidak ke orang lain. Enggak ada. Enggak juga ya. Enggak juga. Karena emang susah banget sih. Konfrontasi itu bukan buat semua orang. Iya, makanya itu aku Iya. masih amazed gitu kayak kok bisa gitu loh berani berkata tidak gitu loh. Tapi emang harus hati-hati banget sih, aku juga kayak gitu. Maksudnya aku tuh harus tahu yang minta tolong ke aku tuh orangnya kayak gimana, dan aku harus tahu cara jawabnya. Bener. Gimana. Ya mungkin nggak langsung bilang enggak, tapi kayak aku tuh kadang Mikir-mikir ngasih dulu ya. alasan-alasan. Bisa jadi terima dulu, baru dipikirin nih bisa diapain nih pekerjaannya gitu kan. Atau kadang aku untuk bilang enggak sulit, tapi aku tuh harus ngasih alasan-alasan biar dia tuh mikir sendiri, oh orang ini nggak bisa. Bisa. Ya, Gue tahu orang-orang yang kayak gitu. Iya nggak sih? Biar pekerjaan itu nggak jadi dikasih tanpa dia bilang enggak gitu. Jadi Bisa ya kok aku tidak Bisa. nyampe ya itu. Tapi gue nggak begitu suka orangnya kayak gitu. kayak nggak tegas ya. Bener. Iya, tapi ya mungkin aku lagi di tahap itu Iya. aja sih untuk bilang enggak. Karena untuk bilang enggak secara langsung tuh Terlalu bukan ini ya. bukan karakter aku banget. Iya, Nggak- iya, nggak memang nggak bisa gitu ya. Belum. Apalagi orang Jawa ya. Kok rasis banget, tapi emang Gak sih. enakan. Gak enakan Apa kan sih? Iya, orang Medan nih biasanya Padahal ya, ya, lu bukan main Medan Jawa teman-teman. padahal Jangan. ya, kan orang Jawa tuh lembut ya. Harusnya kan mengelakkan tanggung jawab tadi tuh lebih gampang gitu. Kok semakin suka yang rasis. orang Palembang nih. Bercanda loh. Canda sayang. Palembang gimana Palembang? Dirasisin juga. Palembang Keras, Melayu ya? Melayu keras. Oh, Melayu keras. Makanya keras. Enggak juga sih. Aku kan cowok lembut. Oke. Tadi kan Mas Andi juga bilang kan Mas sudah di tahap paling atas Banget. tuh. Gimana itu maksudnya? Gue segampang itu mutusin hubungan malah. Sampai setoksik, bukan hubungan, lebih ke hubungan pertemanan ya. Udah separah itu gue. Itu batas apa sih yang lo bisa membuat Langsung lo cut memutuskan untuk udah nih gue nggak bisa sama dia, cut gitu Ya, pertemanan gimana ini. gitu kriterianya gitu. Kok Kayak apa ya? Gue temenan yang sama dia ya. Nah, Ternyata ada satu ketika di mana mungkin ada drama apa gitu ya. Oke. Mungkin gimana ya gue ngasih soalnya kalau mau ngasih kasus itu kasus gue semua ini. Banyak Orangnya ya? jelas, Banyak. orangnya jelas soalnya. Lebih ke mungkin ada sebuah titik, bisa dibilang titik ataupun ke kejadian, bisa jadi momen dimana gue sadar nih, oh kok gue serepot ini ngurusin orang ini, Oke. buat apa, sepenting itukah dia di hidup gue. Itu maksudnya
pertanyaan itu muncul karena nggak ada feedback atau No, karena enggak? ada kejadian itu. Satu kejadian itu aja. Cukup satu kejadian itu. Satu Karena kejadian. karena sebelumnya kan udah gue alamin dan gue dismiss aja kan. Oke, Kalau oke. semisal masih belum begitu penting. Udah sampai puncak, baru gue tanya nih. Se-worth it itukah gue pertahankan orang ini di hidup gue? Wow. Kejadian itu tuh fatal banget ya kesalahan Fatal dia. banget ya emang ya, sampai harus di-cut gitu. Lebih ke bisa dibilang fatal, iya. Fatal dan mengganggu ketenangan berarti kan maksudnya? Banget. Makanya gue pertanyaannya itu, sepenting apa orang ini sampai harus gue korbanin kedamaian hidup gue gitu. Sampai harus gue sisihin sebagian RAM otak gue buat mikirin drama dia gitu. Kayak gue nggak punya masalah lain. Oke. Tapi Gitu itu kan? pasti kayak terakumulasi dari awal Akumulasi kan. pasti. Iya. Nggak sekompulsif itulah. Iya, jadi kadang sana gini kan. Iya. Oh, oke. kadang juga susah banget sih untuk ngekat pertemanan Kok gitu. bisa ya? Aku emang nggak bisa sih. Gue bisa banget. Bisa ya? Mm-mm. Tapi Mas itu menyampaikan langsung secara benar atau ghosting langsung hilang aja gitu? Enggak, langsung kita langsung gue kasih statement sih. Oh, memang kasih pernyataan. Udah, ya udahlah ya, udah gitu. Udah langsung drifting apart. Ya, Nggak ada karena- kontak sama sekali. Nggak ada. ya karena- Blokiran nggak? Enggak sih. Ya karena self love Gue tadi ya. kalau semisal untuk yang udah deketnya lama ya, soalnya gue ada yang temenan itu udah 10 tahun ada. Yang tiba-tiba main putus aja ada itu. Padahal udah temenan 10 tahun. Ada. Ada. Wow. Karena gue baru sadar kalau kita toxic itu. Parah. Jadi selama ini dia nggak mengapresiasi semua tindakan gue ke dia gitu. Selama ini gue apa buat dia gitu. Oh iya. Di saat itu gue sadar, nggak bisa nih kayak gini terus. Udah lah. Kalau aku malah beda Mas, aku kan maksudnya udah temenan nih 5 tahun, 5 tahun Yeah. gitu. Di tahun kelima dia jadi toxic gitu. Mm-mm. Nah, mindset aku itu kita itu udah temenan 5 tahun, udah tahu kisahnya. Jangan walaupun dia toxic jangan di-cut. Nah, aku yang gitu emang orangnya. Jadi maksudnya tetap bawa dia mungkin yang ke lebih baik. Ke jalan yang benar. Itu kalau ada sudden Kalau aku change gitu. ya. Kalau ada sudden change ya kita perlu ada adaptasi terkait perubahan ini. Iya. Perubahannya baik atau enggak. Kalau semisal enggak, sebagai teman yang baik kita benerin. Iya, aku gitu. Kalau semisal dari awal Dari awal. ternyata udah. dia begitu tapi kita nggak sadar aja. Oh, 10 tahun itu nggak sadar gitu. Lebih banyak toleransinya. Iya, jadi kayak menerima-terima aja. Selama kali ini ya. gue terima aja tindakan dia ke gue kayak gini gitu. Gitu. Karena selama ini gue anggap wajar. Mungkin lo mikir, oh ini yang namanya teman deket gitu. Bisa Akhirnya di-cut juga dengan pernyataan. banget. Wow, banyak ya yang di-cut ya. Banyak. Apalagi pandemi ini loh. Pandemi ini efeknya psikis banget soalnya. Iya. Kenapa banyak yang minta ngutang apa gimana? Nomor 1 burning bridges itu ngutang loh. Oh iya. Salah satunya. Wow. Mas, Bener tentang gue. Mas. Gimana? Oh gitu ya. Oh, oke ngerti. Atau memang ini tiba-tiba random Enggak lah. boleh pinjam ini. Tiba-tiba Tapi kalau temen gue yang udah lama nggak ada yang tiba-tiba Sandi itu. Nur, orang Palembang sudah sukses. Dicari tuh teman SMA, Andi boleh pinjam uang nggak gitu ya? Kebanyakan gitu ya? Biasanya habis reuni nggak Oh, sih? iya. Sandi udah ini. Kita nggak deket pas sekolah. Realitasnya juga nggak Iya deket. kan, tiba-tiba Gara-gara habis ngechat. reuni tiba-tiba. Oh bukan itu ya, bukan yang seperti itu ya? Bukan. Cut off-nya bukan ya? Berarti emang 10 tahun, wow keren ya. Aku tapi memang dari aku sendiri memang nggak bisa cut off sih. Tapi kalau memang ya udah nggak deket lagi ya buat aku seleksi alam aja gitu. Ya alam tidak bohong, kita sudah tidak dekat ya udah nggak usah dipaksakan gitu. Natural Kalau aku aja gitu natural ya, aja menjauhnya gitu ya. Terseleksi aja gitu dia. Kalau aku Iya, gitu sih bener. kayaknya. Sama sih. Nah kan terseleksi alam aja, nggak Kadang bohong aku aja kayak gitu. aku nggak ada kemauan untuk hubungin dia gitu loh. Kalau Iya, aku nggak iya, bisa bener. temenan sama Iya, dia udah, tuh. udah terseleksi aja tuh. Tapi Gitu. nggak pakai statement. Kalau aku memang nggak pakai statement. It's okay, ya, nggak Statement. apa-apa. Medan ya. Ini
Di Medan, Di Bung. Di Pontianak, Bung. Pakai Bung. Aduh, konten kita ketawa lagi. Aduh, lanjut. Berarti self love tadi apa ya? Jangan sampai ganggu ketenangan kita ya berarti. Banget. Posisi kalau gue sekali lagi nih, kalau gue yang mungkin dulu itu nggak sebegitu mikirin diri sampai gue sebenarnya self love sampai di tingkat ini tuh baru sekitar 4 tahun atau 5 tahun yang lalu deh. Oke. Karena dulu itu gue setoleran itu sama Giving. Iya. Giving energy bener. terus ya. Orang nggak respect sama kita, nggak menghargai pendapat kita, ya udah temenan gitu kan. Tapi sekarang lu nggak respect gue sama sekali, lu nggak memposisikan gue setara sama lu, itu gue nggak terima. Langsung 4 tahun ya. Untuk belajar itu ya. iya, bisa bilang gitu. Mungkin dia kayak gitu karena udah dapat pengalaman sebelumnya kan. Sudah makan asam garam dunia gitu ya. Tergerak Untuk mana nih? Berarti kita makan asamnya aja masih. Makanya gini ya berdua. Garamnya belum. Jadi Mas berikan petua dong kepada kita yang masih harus Petua apa belajar. lagi? Kalau petua, gue udah di posisi yang benar-benar baik. Self love gue yang gue jalanin sekarang bisa dibilang nggak begitu baik loh. Karena udah Kalau sampai udah kelewatan. Udah kelewatan, kelewatan bener ya? kayaknya. Tapi gue sedamai itu sama keadaan yang sekarang. Nah itu poin pentingnya, karena merasa damai ya it's okay Iya, aja kan? gitu. Hanya perlu beberapa orang Jadi untuk lo- melengkapi ini kan gitu. Udah kehilangan rasa nggak enakan itu. Iya banget. Wow. Ya udahlah. Orang itu mau bilang apa, mau nganggap gue apa, ya silahkan. Nah ini yang gue masih Iya, pelajari. gimana gitu loh, nggak enak itu. Soalnya mikirnya lu ngelakuin apa, orang bakal ngomong. Lu ngelakuin apa, orang tetap bakal ngomong. Ya udah, biarin aja mereka mau ngomong, kita lakuin apa yang baik buat kita gitu aja. Iya nggak sih? Tapi turning point Mas untuk menemukan itu apa tuh? Turning pointnya yang banget akhirnya gak, ini udah nggak bisa. Di saat dimana gue mikir gue hidup yang jalanin gue, udah. Yang sakit. Yang benar-benar ngejalanin hidup gue ya gue. Jadi pendapat yang paling meter ya pendapat gue. Oke. Perasaan yang paling meter ya perasaan gue. Tapi kan perasaan itu kan juga didengarkan, tapi ada juga kan yang akhirnya mendengarkan Mas Andi gitu untuk kalau Ya ada dong yang paham. Pokoknya iya kan, ada kan. jadi tapi- gue ngekat orang yang nggak cocok sama gue aja. Oh. Jadi kalau semisal cocok sama gue, tahan aja. Berarti tahan sama kita berarti Tahan dong baby. Kalau enggak, tidak akan duduk di Ngapain sini. dia duduk kesini? Tidak akan 38 menit. Ngerobos badai. 38 menit. Cuma 38 menit. Nanti ini diedit 6 jam lagi ya. Iya, oke. Keren ya. Kok bisa ya? Gila, masih takjub gitu loh aku karena nggak bisa. Berarti lo belum sampai titik di saat lo tuh harus apa ya, pengen berubah gitu gak sih? Kita tuh masih bisa Iya toleransi. masih bisa. Ya giving energy masih bisa kan ya? Kalau dengan begitu kalian bisa mencapai ketenangan hati ya nggak apa-apa. Iya, karena poinnya sebenarnya ketenangan hati kan Bener. sebenarnya. Sama kayak Marie Kondo ya. Marie Kondo tahu? No. Pernah dengar? Marie Kondo itu yang beres-beres. Intinya itu dia beres-beres. Lihat barang itu, apa barang itu sparks joy nggak buat lu? Menciptakan kebahagiaan nggak buat lu? Intinya apa yang lu rasain kan? Bukan berarti dia nyuruh buang semua barang, enggak. Kalau barangnya semisal lu dengan barang berantakan kayak gini lu bahagia, ya udah nggak apa-apa. Oke, Utamain dulu perasaan lu itu. ketenangan hati. Bener kan? Iya benar. Kalau saja berarti di sekarang ini dengan apa ya, dengan banyak hal situasi
ketenangan hati sudah tercapai atau Belum komplit. Dari skala deh 1 sampai 10, se-fulfilled apa lu dengan perasaan lu yang sekarang? Apa ada perasaan yang mengganjal sama terkait sesuatu gitu? Saat ini ya, mungkin bulan ini kali ya. 7 sih. 7 dari 10. Iya. Oke. Ini kalau kita bahas udah lewat nih 40 menit. seru sebenarnya. Iya, nggak apa-apa. Aku rapor Kalau merah Hattie sih, gimana? rapor 1 merah sampai sih, 10 Hat rapor gimana? merah. 1 sampai 10 Hat. Di bawah KKM. Di bawah KKM nih. Remet. Remedial nanti ke ruang ini ya, Ke ruang BK. 5 kali ya, merah deh. 5 dari 5 belum merah sih. Kan KKM 6,5. Oh, 6,6. 5 di tengah-tengah lah ya. Tengah-tengah sih. Maksudnya ngerti namanya me time, maksudnya masih ngerti me time, masih ngerti nggak maksain, tapi ya belum utuh untuk ngerti untuk menjalin kedua hal itu gitu. Tapi ngerti me time, nggak maksain dengerin juga gitu sih. Ya 5 lah mungkin ya. Mungkin buat temen-temennya Hattie ya, kan udah denger nih ya, kan 5 dari 10 nih, agak was-was juga nih dengernya nih. mungkin bisa bukan berarti gue suka juga sih dengerin orang cerita, dengerin orang curhat, tapi kita harus tahu kapasitas kita di saat itu juga, bisa ngasih masukan atau dalam keadaan optimal bisa nerima cerita dia atau enggak, kalau menurut gue. Oke. Jadi perlu kesadaran diri dari kita dan orang yang pengen curhat nih, biar ketemu nih ya. Benar. Kita mau terima, tapi orang ini consider keadaan kita juga nggak gitu. Oke. Jadi apa ya, maksudnya mungkin nanya aku bisa nggak dengerin aku Bener. gitu ya. Gue kalau sekarang buat yang suka curhat ke gue atau gue cerita sama dia, gue selalu ngomong, sekarang lagi bisa nggak? Bisa denger, bisa ditelepon, bisa dicurhatin, lu bisa nggak? Biar keadaan dia lagi optimal juga nih. Lagi mana kalau gue lagi down, dia lagi down juga. Bener. Kan nggak ketemu nih teleponnya ini. Sama-sama nangis aja. Nangis aja udah oke. Ya gitu ya Mas. Jadi Sacha ada lagi tambahan? Jadi konklusinya self love ini apa, Hattie? Iya. Self love ini adalah ketika apa ya? Dari tadi kita bahas. Iya. Udah mau sejam. Udah mau 1 SKS. Iya, self love itu berarti tidak mengganggu ketenangan jiwa kita. Gila gak sih? Kita memberikan love ke orang tapi tidak mengganggu ketenangan jiwa kita. Jadi mencintai diri sendiri kita juga ya. Iya. Iya, mencintainya itu tidak Mencintainya mengganggu, bentuknya ya iya, itu. tidak mengganggu ketenangan diri kita gitu. Jadi berarti kalau sudah mengganggu ketenangan kita, berarti ada hal yang kita harus udah dikasih sinyal ini sayang sama fisik kita, iya, sayang sama mental kita gitu pikiran kan. kita, Ya, jiwa kita gitu sih. Ya iya setuju ya, definisi self love buat kita bertiga. Iya, cocok banget. Cocok ya. Jadi kalau udah mengganggu ketenangan jiwa kita, berarti kita itu udah sebuah sinyal buat kita. Bener. Bahwa mungkin fisik kita capek, pikiran Perlu kita ditanya, capek. ya. Iya gitu. Udah ngasih pertanyaan buat ini aku lagi oke nggak sih? Bener. Nah, gitu ya. Dan untuk mengedepankan diri sendiri itu nggak jelek loh. Kadang banyak orang yang merasa itu jelek. mengasosiasikan kalau memprioritaskan diri sendiri itu jatuhnya egois. Enggak loh. Ada di saat dimana ya kita perlu mengedepankan diri kita untuk kebaikan orang lain juga gitu. Biar orangnya juga belajar juga, berarti kan Bener. bahwa setiap orang itu ya punya kemampuannya, punya Bener. batasannya, punya porsinya di hidup orang lain gitu ya. Mantap kali, Bah. Mantap kali, bungkus. Oke guys, gitu aja podcast Hattie Mary hari ini. Semoga kita bisa belajar bareng-bareng untuk self love, untuk mencintai diri kita sendiri. Oke guys, terima kasih udah dengerin kita. Jangan capek-capek ya dengerin kita. Lucu kan kita? Dadah, thank